Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khaliq lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sebelumnya jazakumullah khairan katsiran untuk panitia PPB, jazakumullah khairan katsiran untuk Ustadz yang sudah hadir di sini. Jazakumullah khairan katsiran untuk Kang Ebi, kemudian untuk Pak Ketua, untuk dokter, untuk semuanya, dan jazakumullah khairan katsiran semua untuk waktunya. Perkenalkan, saya Zulfakar. Alhamdulillah kita lahir di kita lahir di Malaysia, kemudian kita lanjut pindah di Riau. Sekilas cerita, kita waktu itu di Riau, alhamdulillah ada pesantren namanya Mahat Tahfidz Furusiah. Awalnya Ustaz, dulu itu Ustaz, kita itu ada kuda, tapi kekurangan rider. Tapi sekarang kebalik, kelebihan rider, kekurangan kuda. Berawal dari kita melihat di tahun 2015 itu, kira-kira apa ya, olahraga apa yang paling enak untuk santri, karena mereka tuh menghafal Al-Quran. Kita kasih motocross Ustaz, motocross. Nah begitu motocross, alhasil apa Ustaz? Motornya rusak, anaknya masuk rumah sakit. Dan termasuk tuh saya juga masuk adik saya patah, macam-macam. Akhirnya mikir, apa ya olahraga yang jauh sebelum kenal kuda, apa ya olahraga yang menggantikan motocross itu sunnah. Akhirnya disitulah kita kenal kuda. Nah, di tahun 2015 di pesantren itu kita kenal kuda. Kemudian di Riau itu sendiri Ustaz, itu masih aneh tentang kuda. Karena kita pernah waktu itu di Riau itu sendiri Ustaz, kita sambil ngobrol nyantai Ustaz ya, seseringan. Nah, di Riau itu sendiri di tahun 2015 itu kita bawa kuda ke jalan raya Ustaz. Itu sampai orang-orang di sekitar itu sampai ngeliat kuda tuh kayak asing. Kayak artis gitu ya? Iya, yang dia tuh kudanya, bukan orang-orangnya gitu. Kudanya. Nah begitu lihat, ada kuda di sini di tahun 2015. Alhamdulillah ketika kita masukin kuda dan menjadikan program kuda itu di kurikulum, alhasil kan, di situ tuh akhirnya kita banyak koreksinya. Santri lebih dominan ke kuda. Yang awalnya taktik yang berusaha kita 30 juz, hasilnya kita kurang 15. Kudanya anak-anak lebih suka. Kemudian kurangin sampai sekarang adalah kita targetin 5 juz dan 10 juz. Tapi furusiahnya itu udah bagian daripada kurikulum itu sendiri. Dan masya Allah Ustaz, anak-anak itu sendiri karena perlu Ustaz, karena kuda ini adalah makhluk yang sensitif banget. Kuda ini tergantung siapa yang ngerawatnya, bukan siapa yang punya. Oh, oke. Kalau siapa yang ngerawat ya, sama jadi gitu. aja nggak mengamuk itu deh. Jadi perlu dipahami adalah bukan siapa yang punya, tapi siapa yang ngerawat. Kenapa? Karena yang ngerawat itulah yang sehari-hari ketemu sama kuda itu sendiri. Itu yang harus kita pahami. Jadi yang kita pikirkan adalah siapa ya? Makanya alhamdulillah nih lahirnya PPB. Akhirnya orang percaya, siapa ya ketika saya punya kuda? Oh iya ada PPB nih, saya percaya nih. Ketuanya, wakilnya, ustadz pembina, semuanya. Nah itu yang perlu kita menjadi PR itu semua. Karena orang yang pengen punya kuda itu banyak tapi yang ngerawatnya. Nah makanya tuh di pondok kita di Riau itu alhasil kita bikin tuh anak-anak santri yang ngerawat, yang ngasih makannya. Jadi sambil merojang itu, bahkan mungkin nanti bisa kasih masukan itu di kandang kita kasih murotal. Karena kita kasih murotal supaya karena gini, ada penelitian di Jepang itu antara dua buah antara dua buah timun itu timun yang selalu dikasih energi positif, musik gitu ya, instrumennya bagus-bagus, dan satu lagi timun yang selalu dihujat terus. Itu tumbuhnya beda Zat. Bahkan timun ini yang timun yang dikasih instrumen yang bagus, kata-kata yang bagus itu jadi tumbuh yang baik, jadi lebih besar daripada yang sering dihujat ini Zat. Apalagi kuda yang sering dihujat ya. Oh, pantesan. Kembali ke tadi itu Zat, Jadi ketika kita percaya betul ya bahwasanya kita perlu melahirkan generasi yang saya sampaikan tadi itu, berarti kita harus menyiapkan kader itu sendiri. Nah di Riau itu alhamdulillah kita udah berjalan, dan ternyata sekarang malah kita kekurangan rider, kita kekurangan kuda. Nah kayak sama di sini kekurangan kuda, kekurangan rider juga di sini. Masya Allah. Nah
fokusnya kita waktu itu di endurance. Kita pernah alhamdulillah bersama Ustaz semua kita bikin endurance. Berapa jauh tuh kalau endurance? Kalau endurance kayak di kuda ini kan macam-macam ya. Bukan hanya ada horseback archery aja, ada endurance. Nah, endurance pun juga orang mengartikan ada ride out, ada fun riding. Ride out ada Oke. fun. Kuda ini endurance ya. Alhamdulillah kita juga sama teman-teman ngikutin event yang ada di Malaysia. Nah, nanti kita bicara tentang Malaysia. Nah, endurance itu dari jarak 20 kilo, lanjut 40 kilo, lanjut 80, 120. 80 kemana tuh? Nah, artinya kalau Jakarta. Itu non-stop, nggak ada istirahat. ada istirahat. Artinya kalau kita perhatikan ya, itu sebenarnya kita tuh pengen jarak tempuh dari Mekah ke Madinah. Zaman dulu Standarnya. iya, standar Jakarta seperti itu. Semarang berarti. Jakarta Semarang. Antara Mekah Madinah. Jadi Mekah Madinah gitu. Jadi kita pengen endurance itu seperti itu. Karena pada zaman dulu para sahabat tuh endurance. Jakarta Semarang ya. Jakarta Semarang. Nah, itu berapa kilo? 200 sekian itu kalau Ya paling turun egang kan antumnya. Nah, Enggak, adem juga bumi. Lanjut. Nah, jadi seperti itu, Ustaz. Jadi artinya apa? Setelah kita yang kita harus pahami adalah setelah kita punya perawat yang bagus, lalu kuda, Ustaz. Karena kuda ini pada dasarnya adalah transportasi. Kita butuh kuda yang tangguh. Nah, ada standarnya gitu ya. Ada standarnya, Ustaz. Jadi Jenis kuda itu emang ada berapa sih emang? Jenis kuda itu banyak. kuda yang paling bagus adalah kuda Arab. Kuda Arab. Kuda Arab. Minimal ada garis gen-gen lah. Enggak, malah pesek. malah Orang dari Arab gitu harus mancung gitu, terus jenggotan gitu. Iya. Nah, di Malaysia Ustaz, kalau kita pahami fenomena, makanya tadi saya ngobrol sama Ustaz ya. Ustaz, kalau kita pahami Ustaz ya, kenapa sekarang di tahun 2021 ini semua pesantren kebanyakan tuh udah mulai ada panahan, udah mulai ada berkuda, asatid udah mulai nyemplung semuanya, teman-teman udah mulai apa itu suka panah berkuda. Saya kan dulu equestrian Ustaz. Nah sekarang teman-teman equestrian pun udah mulai mentok nih, udah mulai bilang kok sekarang malah panahan lebih ramai. Cobalah kita bikin event ya, itu pasti yang hadir 300. Masya Allah. Terakhir di Temboro Ustaz. Temboro berapa Temboro besar, bikin Pak? event kemarin itu untuk panahan berkuda aja itu udah di stop, itu 70 orang. Itu pun masih di stop. Kalau dibuka mungkin bisa lebih itu. Untuk panahan itu 500 orang. 500 orang. 500 orang. Itu pun di stop. Tahun berapa tuh event itu? Kemarin Juaranya dari mana? Temboro tuh punya pepatah. Diundang untuk dikalahkan. jadi juara satu tuh Temboro. Temboro. Itu tahun kemarin, tahun nanti insya Allah enggak. Dokter Yudi insya Allah. Insya Allah Dokter Yudi insya Allah. Itu tahun kemarin. Iya. Kita akan jadi Saifuddin Kutus tuh, yang menepis semua kemustahilan bahwa Temboro nggak bisa dikalahkan insya Allah. Nah, artinya berarti memang apa ya? Jadi memang kita perlu persiapan ke arah sana. Iya, siap. Nah, kemudian di Malaysia yang menariknya adalah itu kuda-kuda Arab pada ngumpul di sana. Kuda Arab. Dan mereka tuh selalu bikin event itu endurance. Endurance. Dan didukung langsung oleh kerajaan mereka. Masya Allah. Ada namanya daerah Terengganu, itu di pinggiran pantai. Kita 3 kali ngikutin alhamdulillah. Terakhir itu pas Covid, udah kita nggak ngikutin lagi. Nah, di Malaysia itu mereka selalu bikin event dan kerajaan mendukung. Nah, kalau kita lihat Ustaz, di Malaysia itu rutin ngadain event. Yang dipakai adalah kuda-kuda Arab. Itu pertama poinnya. Yang kedua, ada satu daerah nama itu di Kelantan di Malaysia, nama itu Kelantan. Kelantan itu pas di pinggiran pantai. Itu Ustaz, posisinya adalah mereka tuh liburnya di hari Jumat. Kemudian mereka tuh punya kuda ibarat kayak kita punya sapi. Jadi di rumah di belakang itu kayak kuda-kuda semuanya. Itu di Kelantan. Dan mereka setiap hari Jumat selalu ride out. 300 kuda, 400 kuda setiap hari Jumat. Jadi Masya Allah banget. Dan kalau kita lihat Malaysia, nih yang poin paling menariknya adalah kalau kita lihat Malaysia kalau berkuda jalur darat itu sampai ke sana, sampai itu ke Syam, sampai ke Madinah, sampai jarak itu berkuda jarak untuk ride out mereka, untuk mereka jalan tempuh jauh field itu sampai kita pernah garis peta gitu sama teman-teman endurance ini sampai. Kalau Indonesia kita harus nyebrang dulu nih. Nah, jadi kita harus nyebrang dulu. Nah, kalau Malaysia itu jalur darat sampai. Dan mereka itu dan kalau kita diskusi ya, kan alhamdulillah diskusi juga sama teman-teman Malaysia, mereka paham mengarah ke sana, mereka paham. Mereka paham. Pertama mereka punya kuda yang tangguh, kuda Arab. Kuda Arab ini jantungnya lebih besar. Makanya kalau di pacuan kuda Arab tuh nggak kepakai. Kenapa? Pasti menang. Dia itu tinggi. Makanya kalau kuda yang pacuan itu bukan kuda Arab semua. Kuda Arab itu itu diajak lari berapapun hayu. Itu Masya Allah. Ada di sini.
Ada. Oh, insya Allah. Belum ada ya? Insya Allah ya. Dokter Yudi. Dokter. Harap deh. Aduh, kacau ini. Jadi gitu ya. Jadi gitu Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Dan alhamdulillah di mana tuh setelah dari Riau, alhamdulillah kita lanjut di Darul Quran, kemudian ke Darul Tauhid, Ishkarimah. Alhamdulillah sekarang sedang melanjut pendidikan di Turki. Nah, bicara Turki lagi, wah itu Turki lebih masya Allah Ustaz. Mereka tuh dari kecil, karena gini, mereka tuh bangga Ustaz, bangga darah Turki mereka Ustaz. Oh. Kita aja logika gini, kita aja yang tinggal di sana seneng banget. Apalagi mereka yang jadi warga sana, seneng banget. Jadi mereka tuh ada kan, alhamdulillah kita juga aktif di Ultra Waqf, latihan di situ setiap hari Sabtu Ahad. Gitu kita sebelum mungkin bisa diterapkan kali ya. Jadi kita tuh sebelum latihan panahan, kita duduk, kita diskusi dulu. Setelah diskusi kita ngomongin sejarah. Yang diomongin apa? Sejarah Turki semua itu. Bahkan kata mereka begini, darah Turki, setiap anak yang lahir dan darah Turki itu pasti bisa ke Rusia. Orang Turki bangganya seperti itu. Sampai bisa memastikan seperti itu. Sampai bisa memastikan mereka ada darah gitu Ustaz. Dan saya ke Indonesia darahnya keren-keren masya Allah gitu. Kita punya kayak Ustaz sampaikan tadi itu orang soleh banyak yang apa tuh bisa kita temukan kan. Ada Wali Songo, masya Allah itu luar biasa semua. Gitu. Nah, jadi kembali ke tadi itu Malaysia mereka itu udah sangat fokus ke sana. Dan perlu diperhatikan dulu apa namanya itu panahan berkuda kita itu dulu berguru sama Malaysia. Kalau kita bisa didengar ada namanya Asibak, ada namanya. Jadi sejarahnya Indonesia itu belajarnya dari Malaysia. Kalau panahan berkuda. Tapi Temboro lebih dulu. Ya, jadi kalau kita sejarah itu agak rancu sebenarnya. Jadi macam-macam. Orang bebas untuk berkata saya dulu. Tapi dulu kita pernah belajar ke Malaysia. Kita tuh maksudnya teman-teman panah Indonesia. Tapi sekarang saat karena saya masuk dalam grup Malaysia juga, Malaysia mengakui bahwasanya panahan berkuda Indonesia tuh udah meludak banget. Itu ramai banget sekarang. Cepat perkembangannya. Cepat banget. Ah itu tuh. Artinya kedepannya kita berdiskusi juga. Kedepannya panahan berkuda Indonesia ini yang menggeluti panahan berkuda Ustaz, itu bakal ramai banget. Nah, berarti perlu nih ustaz-ustaz yang terlibat di situ ngasih tahu bagaimana caranya berkuda itu bukan hanya sebatas tren aja, bukan sebatas olahraga aja. Ada nilai yang harus difahami di situ. Nah, bicara tentang kuda ini ya kalau kita perhatikan ya, kuda ini bukan hanya kalau kita lihat secara kasat mata Ustaz, dia punya empat kaki, ada ekor, ada macam-macam. Padahal kalau kita lihat nih di bagian depannya aja coba ada keberkahan di situ. Kemudian kotorannya kalau kita benar-benar mengiatkan fisabilillah bernilai pahala. Kan kuda ada 3 kalau kita pahami. Kuda untuk Allah, kuda untuk manusia, kuda setan. Apa ini maksudnya? Maksudnya contoh yang pertama, kuda fisabilillah, kuda yang kita niatkan untuk perjuangan, kuda yang membantu kaum muslimin di medan perang, kuda yang benar-benar kita infakkan untuk teman-teman supaya bisa belajar berkuda. Itu pertama. Kedua, kuda setan. Contoh kuda setan. Kuda apa itu? Kuda setan Ustaz. Kuda yang justru memerangi kaum muslimin. Kemudian kuda-kuda dipakai untuk judi. Biasa tuan pacu tuh. Wah, saya kuda A, wah saya kuda B. Udah 500 gitu. Nah, itu kuda setan. Yang ketiga, kuda dagang. Delman. Kemudian wisata. Nah itu dia. Jadi terbagi-bagi. Nah, kalau misalnya kita niatkan kuda benar lillah fillah, wah itu masya Allah kotorannya bernilai pahala. Kemudian memilikinya dan bagi saya kuda ini bukan hanya melihat secara kasat mata, tapi ada keberkahan yang ada di situ. Masya Allah. Itu masya Allah banget. Gitu Ustaz. Oke, alhamdulillah. Jadi seperti penjelasan seorang ustadz di Ishkarim itu Ustadz Syihab ya. Ustadz Syihab ketika beliau katakan keutamaan ketika bermuamalah dengan kuda itu tidak sesederhana seperti kita beternak hewan biasa. Kalau kita beternak unta, otomatis peternak unta itu lahir dalam dirinya sifat kesombongan. Tapi kalau orang beternak ghanam ataupun kambing, itu lahirlah ketawaduan, kezuhudan. Makanya tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali nabi itu menjadi seorang pengembala kambing untuk melatih tadi tentang ketawaduan. Dan ketika orang belajar bermuamalah dengan kuda, disitulah Allah mengajarkan bagaimana karakter menaklukkan.
Ada tadi diskusi ternyata kuda itu harus ikut apa namanya perintah kita. Berarti di situ lahirlah ketika kita sedang bermuamalah dengan kuda, kita sedang belajar karakter untuk menaklukkan. Karena siapa saja yang naiki kuda, jiwanya adalah jiwa seorang penakluk. Masya Karena Allah. ada dua, Zat. Kita memerintah kuda atau kita diperintah sama kuda. Nah, kalau kemarin naik Haizum tuh kata dokter. Haizum ini ciri-cirinya Haizum ini dia akan ngetes kita. Kamu layak kan jadi pemimpin. Kalau kamu layak saya akan nurut. Tapi kalau misalnya saya kira kamu nggak layak, udah turutin saya aja udah. Gitu Zat. Karena kalau kita naik kuda itu melatih apa ya? Sifat kepemimpinan. Nah, kalau panahan kita harus lebih tawadu, kita harus lebih tenang, kita harus lebih rileks. Makanya gini, kalau di panahan cara ngalahin temen gampang banget. Banggain aja. Jadi misalnya kita lagi panah nih di sampingan ya, kemudian teman kita nih grouping terus nih, udah banggain aja, kamu keren banget, masya Allah. Ketika ada rasa ujub bangga kayak, ilah. Tapi jangan diamalin ya. Jangan. Nah, kenapa? Karena permainan hati. Panah ini benar-benar pure apa ya? Permainan hati. Ada rasa bangga, Zat. Yakin tuh nggak akan mungkin kena tuh insya Allah. Iya. Orang dipuji-puji ya. Bener. Nah, seperti itu. Nah, apalagi kalau misalnya panahan digabung dengan berkuda, wah itu lebih kompleks lagi tuh. Artinya apa? Ketika orang sudah bisa panah berkuda, berarti dia bisa benar menata hati banget. Masya Allah. Itu luar biasa banget. Itu luar biasa banget, Ustaz. Kenapa, Ustaz? Contoh, di panah berkuda kita harus fokus ke kuda. Dan kita nggak bisa fokus ke kuda aja, kita ada target, kita ada track, kita ada orang, kita ada garis start, garis finish. Artinya apa? Belajar bagaimana caranya memecah konsentrasi. Oh, itu keren banget, Masya Allah. Nah, aplikasinya itu apa? Ketika di kehidupan nanti kita udah bisa menyelesaikan masalah dalam satu waktu. Ada ABC masalah, oh kita udah bisa nih. Nah, efeknya apa? Di olahraga sunai, kalau di olahraga berkuda, panahan dan bertangis, itu efek di kehidupan realnya terasa banget tuh. Terasa banget. Nah, makanya ketika dikirim kurikulum, anak-anak luar biasa lahirnya di sini. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, jazakallah khair, luar biasa dari penjelasan Bang Pakar tadi. Nah, sekarang masuk ketika kita ini sebagai orang yang awam tentang masalah furusiah nih, berkuda nih. Sebenarnya tahapannya itu seperti apa sih, Bang? Tahapannya gitu. Biar kita nggak langsung ujuk-ujuk megang busur, pegang arrow, naik di atas kuda, muntang-manting, kapok ujung-ujungnya gitu. Karena ada ceritanya kayak gitu, ada gitu. Ketawa yang paling besar ya. Jadi katanya ada istilahnya yang penting menggaya dulu dah, yang penting begitu. Uluran bisa menanti. Nah, kita pengen punya stepan nih. Kalau dalam menuntut ilmu agama kan ada namanya tadarruj, sistematis, bertahap. Orang ngaji nggak mungkin ujuk-ujuk langsung ngafal. Perlu ada tahsin, tajwid, terus baru menghafal, mengerti tafsirnya dan lain sebagainya. Nah, sekarang dalam tahapan furusiah nih, step-stepnya seperti apa sih, Bang? Biar kita nggak langsung jadi Sa'ad bin Abi Waqqas langsung nih gitu. Kita perlu tahapan. Oke. Hal yang paling pertama adalah yang paling sering saya sampaikan adalah perbaiki niat. Kita pengen ngapain sih ketemu kuda? Kita pengen ngapain nih di furusiah? Niat dulu. Kalau setelah niat kita, gue mah pengen foto-foto aja biar keren di sosial media. Ya buat konten media aja sih, media gitu kan ya. Wah, udah tuh bakal dikasih. Memang fotonya bagus. Setelah itu bakal udah mau ngapain lagi gitu loh. Nah, artinya perbaiki niat. Setelah kita punya niat, kita selalu perbaharui. Nah, itu dia. Setelah kita tahu niat kita, baru tujuan kita. Nah, next, perhatikan ya. Antara kuda Haizum, ada kuda apalagi buruk, ada kuda Toro jangan disebutin jangan. ada kumbang. Nah, kita sebut 3 kuda dulu ya, kumbang, buruk, sama Haizum. 3 kuda ini punya karakter yang berbeda-beda. Oke, semakin banyak kita pelajari kuda, semakin bertambah wawasan kita. Hal pertama adalah kita harus kenali karakter kuda. Haizum, kalau Haizum, izin dokter ya. Haizum kemarin setelah saya coba naikin, dia benar-benar harus tegas, bukan keras. Nah, itu catatan pertama. Kita harus tahu karakter kuda. Oke, contoh efeknya apa ketika kita mau malah sama teman? Nggak bisa dong. Saya ketemu teman tiba-tiba teman ini sukanya tentang ikan cupang gitu ya. Kita masukin tentang gajah, nggak masuk banget. Ini mana nyambungnya? Tapi kalau misalnya kita tahu, Haizum itu seperti ini, kita kasih tahu dia, Haizum. Makanya saya setiap naik saya kan ngobrol sama kuda, karena kuda itu paham, Ustaz. Kuda itu paham.
kuda tuh paham banget. Nah, Haizum tolong ya, kita belajar nih, tolong saya ya, kita sama belajar ya. Sentuh dia, kasih tahu dia dan berikan apa ya, chemistry antara kita sama kuda. Nah, setelah kita pahami kuda, makanya Haizum itu kudanya apa coba? Kalau dulu Haizum katanya nggak seperti ini dokter ya. Nah, sekarang Haizum Masya Allah artinya ada perubahan. Nah, setelah kita pahami karakter kuda, Haizum sama kumbang beda. Haizum ini lebih ke manual. Jadi kita harus benar-benar tahu betul gigi 1 di mana, 2, 3, 4, R mana. Kalau misalnya bukan metik dia. Kalau kumbang metik satu. Bahkan kumbang tuh kelebihan metik satu. Kelebihan metik. Kelebihan banget. Jadi Ngancam sendiri gitu. Jadi kalau misalnya jadi kalau kumbang itu rem tangan sama rem kaki tuh. Jadi udah rem lagi itu. Jadi benar-benar udah ngerem bang. Itu kumbang. Nah, berarti kita harus tahu, oh kalau kumbang seperti ini. Oh kalau murok seperti ini. Nah, yang paling pertama adalah kita harus tahu karakter kuda. Kita harus bisa mengenali kuda. Nah, semakin banyak kita mengenali kuda, terus semakin banyak kita belajar. Oh begini. Nah makanya itu dia bukan berarti kita ada kuda langsung naik. Kuda nggak senang kayak gitu tuh. Nggak senang. Sama kayak kita tiba-tiba datang langsung kita rangkul. Ih siapa sih lo nggak ingat kan? Ketahuan sih. Bener kan? Nah, tiba-tiba kita datang ke SKSD kan, kita datang langsung kita rangkul. Ih siapa? Kan gitu kuda. Kan gitu orangnya. Itu kalau kuda mau ngomong juga akan kayak begitu tuh. Lu siapa? Kok main nyentuh aja kan seperti itu. Betul ya? Bener ya, berarti kayak jiwa playboy itu berfungsi di kuda ini kayaknya. Jadi gitu, kenali kuda. Nah, setelah kenal karakter kudanya nih, misalkan setiap tipikal kuda kan beda-beda tuh. Kayak Haizum tadi metik banget gitu. Apa si kumbang metik banget. Kalau ini manual gitu. Setelah tahu nih kita kan nggak mungkin langsung naik nih. Benar. Sedangkan kebanyakan kita kan masuk ke stable nih. Nggak mungkin kita hello langsung naik aja kayak gitu. Giliran dibanting baru sadar diri kan. Emang siapa lo katanya gitu. Nah sekarang setelah tahu step karakternya apa nih next step berikutnya? Oke, next stepnya kalau saran saya setiap datang nih kita bawa wortel, bawalah bingkisan dikit wortel. Atau kasih rumput. Takoyaki bisa kayaknya bang. Takoyaki itu, takoyaki itu. Nah itu kuda seneng banget, sama kayak kita saat dikasih hadiah kan seneng banget. Nah kuda bisa ngerasain tuh, jadi datang minimal ya bawa wortel 1, 2, bawa rumput. Apa setiap kuda seneng wortel? Apa enggak? Enggak juga. Tapi memang Soy pada umumnya putih gitu. Ada makanan apa lagi yang disenengin? Umumnya kuda suka sama wortel. Yang nunggu kuda itu mah. Nah jadi gitu, jadi datang kemudian kasih rumput kuda. Nah next berikutnya sama halnya kayak kita naik motor Ustaz. Nah kita naik motor nggak akan mungkin langsung ngebut ya, pasti pelan dulu kan. Kecuali kemarin ngomong sama Bunda ya, Bunda kalau biasanya setiap pagi nyalain motor langsung ngebut itu. Nah artinya gini, kemarin ngomong Bunda, jadi gini, di kuda itu benar-benar kita harus jalan dulu step by step. Karena gini, ketika kita melakukan sesuatu step by step, kita akan paham mulai dari jalan dulu. Itu ngaruh banget. Dan jalan pun juga benar-benar harus benar-benar relax. Kenapa coba? Di Malaysia itu teman kita dan kita pernah praktek gue di Riau itu terapi kesehatan Ustaz. Bahkan di Ishkarimah itu ada namanya terapi untuk ibu buah hamil. Nah di jalan itu ada yang Nggak langsung curhat ke lahir. nggak apa yang sungsang apa sih? Yang kepalanya yang maksudnya yang Mana dokter? Apa sungsang namanya dok? apa yang kepala sungsang ya. Nah Samsung. Nah itu dibawa jalan dokter. Dibawa jalan walk itu. Masya Allah Ustaz, yang kata dokter, oh ini lahir begini nih. Begitu sama dia rutin setiap pagi bawa jalan terus, lahir anak Ustaz, alhamdulillah dalam keadaan normal. Nah jadi benar kuda ini pure menyehatkan, menyembuhkan, Masya Allah sekali. Luar biasa ya, bukan hanya sekedar naik kuda aja. Bukan. Setelah PDKT, setelah kita SKSD sama kuda, baru kita jalan dulu. Nah itu jangan begitu naik langsung, kenter, itu bahaya. Bahaya banget. Tahap. Bertahap. Nyaman dulu ya. Nyaman dulu. Tapi setelah nyaman gak boleh ditinggalin juga kali ya. Jangan. Nah, Oke, santai step. dari jalan dulu. Walking ya. Ya, ketika jalan kita ngobrol sama kuda di situ. Nah, ini yang kita harus pahami. Banyak orang kalau kita perhatikan gini, lebih mudah mengajarin perempuan daripada laki-laki. Kenapa? Karena perempuan itu, karena kuda ini pakai perasaan. Masya Itu Allah, dia. melo juga gitu ya. Kuda itu pakai perasaan. Tapi dia kuda ketika ngambek nggak ngomong terserah kan? Enggak. Mau makan di mana terserah.
Mau makan di mana terserah jawabannya. Kelar takutnya kudanya bilang terserah, udah di rumah terserah, di sini terserah gitu. Jadi gitu. Jadi adain apa ya komunikasi kita sama kuda. Karena gini, naik kuda itu bukan naik motor yang kita ngambil kunci, jalan, tendang, udah enggak gitu. Ini kuda ini berkah banget nih. Kita harus ajak ngobrol. Biar kuda ini juga paham. Oh, ternyata di atas saya orang yang paham, orang yang mengerti. Itu makanya kalau di kuda beda kan. Si A naik, si B naik, beda tuh perlakuan si kuda ke rider. Pasti bisa ngerasain. Oh, bener ya? Iya bener. Jadi kuda nih yang naik misalnya buruk kan agak susah jalan. Misalnya yang naik siapa gitu si A, kok nggak mau jalan? Begitu kasih ke B, jalan lari. Artinya apa? Kuda paham betul siapa di atas dia. Itu dia yang harus kita pahami. Gimana cara mengenalinya adalah bangun komunikasi sama kuda. Gimana cara bangunnya? Mulai elus dia. Kuda tuh sebenarnya gini, kuda tuh lebih paham body language, bahasa tubuh. Bahasa tubuh kita apa? Tepuk dia, kasih leher dia, tepukan kiri kanan, ucapan terima kasih. Cup di kening gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi ya, itu yang harus kita bangun. Nah, sebenarnya gini, kalau saya bicara tentang trot canter, saya rasa usaha-usaha semua pada paham. Tapi ini dasar basic yang harus kita pahami adalah hak-hak kuda itu sendiri yang harus kita penuhi. Hak-hak kuda itu dia yang harus kita pahami banget. Nah, kalau kita bicara trot, racing trot, duduk berat, duduk ringan, canter, gallop, 2 point, pasti udah pada paham semua di situ. Jago-jago kalau sini mah teori doang jago gitu teori. Jadi gitu Zat. Jadi benar-benar harus begitu di atas kuda kita bangun komunikasi kita sama kuda. Kuda itu bisa ngerasain kok. Nah, setelah kita memenuhi hak kuda merasa kayak oh saya paham nih, udah canter bakal enak, gelok bakal enak, berhenti bakal mau. Di situ satu kuncinya di sini. Nah, yang paling keren itu apa? Teman-teman barat Zat. Teman-teman barat di Eropa Zat. Kita pernah waktu itu di Turki itu satu kelas sama orang Amerika. Wih Allah, sayang banget dia. Sayang banget sama kuda, bener. Sayang banget. Jadi datang tuh pasti bawa hadiah. Kita pernah satu kelas waktu itu di Başakşehir, tempatnya itu di Enis Yurdakop. Enis Yurdakop ini siapa? Pernah datang ke tur ke Tunggoro. Waktu itu Tunggoro pernah ngadain event internasional mana berkuda. Kemudian di situ Enis Yurdakop itu juara umum. Nah, beliau pulang ke Turki dan alhamdulillah kemarin kita ke pelatihan nasional di sana selama 7 hari. Kita satu kelas sama orang Amerika, orang perempuan dari Amazon. Itu Zat tuh dari hutan Amazon dia. Itu dia dari Amazon, itu bukan di sana, di pinggiran itu. Rimba banget ya. Nah, artinya dia sayang banget sama kuda Zat. Artinya sayang banget sama kuda tuh bener kayak ini kayak kuda udah capek nih. Berhenti dulu lah gitu. Ini kayak kuda udah ini kayak kuda butuh ini. Dia paham. Efeknya apa coba? Kuda bener sayang sama dia, balik malah apa ya? Bener sayang banget sama dia. Kebalikan kayak gitu Zat. Bukti saya apa? Pernah nggak sih ketika kita datang kuda itu kayak meringkik kayak seneng gitu. Kayak seneng gitu. Iya, kayak kita datang pulang ke rumah, kucing nyamperin kita. Itu kuda kalau udah seneng seperti itu, Zat. Tapi kalau yang lengos itu berarti dia lagi bad mood yang gitu biasa itu. Banyak di sini gitu sih. Kayak bom muka gitu. Dia lagi katanya gitu. Dia lagi kesini. Dia lagi. Oh, gitu. Oh, berarti pantesan di sini ada nggak hadir si orangnya. Ada Bang Nisfi namanya. Oh, Kang Nisfi ya. Kang Nisfi luar biasa. Ternyata dia sampai tidur aja di kandang kuda, dilusin. Oh, gitu resepnya berarti luar biasa ya. Silahkan itu dipijitin gitu beliau. Jadi seperti itu Zat. Nah, waktu itu ketika teman-teman saya orang Amerika itu ketika ngerak kuda seperti itu Zat, saya mikir, Masya Allah, dia aja paham loh hak kuda, seharusnya kita yang lebih paham. Itu Zat. Itu yang apa ya yang terjadi di luar sana. Mereka jauh lebih memahami tentang hak kuda, tentang perlakuan kuda. Nah, kalau kita nggak memenuhi dia, kuda juga akan mau. Kuda itu juga pendendam. Saya punya pendendam banget. Saya punya cerita, mohon maaf. Jadi waktu itu punya teman di Bogor. Kemudian nauzubillahnya adalah dia kan groom ya, maksudnya yang merawat kuda. Itu saat mohon maaf itu kencing di kandang kuda. Dianya. Iya, dianya. Alasan apa coba? Ditendang sama kuda Zat. Karena kuda ini apa ya? Kuda ini bukan seperti kayak onta, kayak kambing. Dia ini perlakuannya luar biasa. Jadi masya Allah di situ Zat. Nah, kuda kurang ajar banget. Alhasil apa? Setelah itu dia nggak mau dusun katanya bocah aja. Iya. Setelah itu dia apa coba? Setelah itu apa coba? Setiap raut ini datang dan dirawat sama kuda itu nggak mau lagi. Bukti nggak mau apa? Makanya kalau kita perhatikan ada kuda yang kalau dideketin dia punya ke belakang. Kan kuda gitu ya, kalau ngeliat kuda ya kupingnya ke belakang. Iya, kan kuda itu kan kita bisa melihat kuda dari kupingnya ada 3. Kalau ke depan dia nyaman, kalau ke tengah dia waspada, kalau ke belakang dia udah nggak mau lagi, dia udah marah. Jadi dari situ Zat.
Nah, si orang itu begitu disamperin pasti kuping belakang terus kan. Karena udah dimarah. Nah, artinya dia punya perasaan. Seperti itu. Jadi cara mengenalinya selain daripada melihat telinga tuh, ada lagi nggak kita kira-kira yang apa ekspresinya, apa gini apa gimana gitu? Sebenarnya lebih kepada apa ya? Telinga. Telinga ya, Ketika ada ikonnya ada di telinga. baru dia akan apa tuh giginya apa ya? Baru dia akan menyerang kita dari telinga dulu. Jadi bentuk tanda kalau kita ngeliat oh kayak udah gak nyaman sama kita. Sama halnya kita di atas kuda juga. Makanya ketika pas lagi saya naik itu, ini kayak gak nyaman nih. Saya zoom awal itu dokter, jangan gue ke belakang gak nyaman. Oh berarti ada duduk saya yang salah. Kita harus benar-benar paham betul. Oh mungkin punggungnya nggak nyaman. Oh mungkin pelananya nggak enak. Oh mungkin ada bagian yang saya tendang. Oh di situ luka. Oh mungkin sepatu. Seperti itu Ustaz. Nah kita benar pakai perasaan itu kuda masya Allah Ustaz. Nah seperti itu Ustaz. Kita benar harus tahu dasar banget. Ketika udah dasar oke itu insya Allah trot gelap itu mah nomor kesekian. Nomor sekian. Nomor sekian. Tahapan basicnya tadi seperti tadi ya. Oke. Baru setelah itu Ustaz baru walk di longser. Memang benar. Kalau biasanya di kelas-kelas itu kan 8 kali pertemuan ya. 8 kali pertemuan, satu pertemuan 45 menit. Itu kalau di kelas equestrian. Tapi kan orang 8 kali. Biasanya ada program riding school. Itu 8 kali pertemuan. Udah bisa gelap kan nanti. Di equestrian ya, itu mereka akan nahan dulu. Mereka benar-benar akan tahan. Tapi kalau biasa teman-teman tuh pada nggak sabar tuh, dia pengen canter. Nah makanya memang paling enak beda ketika kalau kita melihat dari step by step sama orang yang nggak sabar, itu hasilnya beda banget. Oh beda banget. Memang lebih berani orang nggak sabaran. Tapi ya. Oh yang berani itu orang nggak sabaran. Aduh, benar. Orang yang sabar itu jauh lebih berani. Saya punya alasan gitu ya. Jauh lebih berani Zat, bener. Jauh lebih berani banget. Nah, kalau kita perhatikan panahan kita kembali ke judul besar horseback archery, itu kalau kita perhatikan adalah memang benar. Hal yang paling harus kita pahami adalah kita panahan itu harus kita kuasai dulu. Dari apa?